Anda kembali bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Pareira berpendapat pujian Kishore Mahbubani kepada Presiden Jokowi adalah bentuk apresiasi dan memiliki dasar penelitian. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Alisera menilai pujian sang profesor bagus namun memiliki catatan. Beliau distinguished person, beberapa buku beliau bagus, saya baca The Convergent, bagus sekali. Tetapi analisanya bahwa demokrasi kita menguat dengan menyatunya kompetitor ke dalam, menurut saya tidak tepat. Karena konsolidasi elit belum tentu membawa konsolidasi grassroots. Yang utama, Pak Jokowi terus bekerja buat rakyat dan terus menjaga Indonesia dan memajukan Indonesia. Profesor Kishore Mahbubani adalah seorang intelektual, akademisi terkemuka di Singapura, National University of Singapore. Beliau juga bisa kita katakan sebagai seorang intelektual terkemuka di Asia, bahkan di dunia dikenal sebagai seorang profesor ilmu politik yang punya nama dan punya wibawa akademis yang tinggi. Oleh karena itu, kalau Profesor Kishore Mahbubani memberikan pujian pada Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang efektif, pemimpin yang jenius, saya punya keyakinan bahwa itu adalah suatu komplimen, suatu pujian yang tepat dan mempunyai dasar. Ya, dan langsung saja kita memulai dialog. Pemirsa, sudah ada narasumber yang di sini, sudah ada Bang Immanuel Ebenezer dan juga sudah ada Bang Refli Harun. Saya sapa. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Mbak Gita. Selamat petang. Prof. Refli. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita awali mungkin ke Bang Ebenezer terlebih dahulu. Kita kan melihat ini pujian yang luar biasa ya yang disampaikan oleh profesor dari Singapura, seorang akademisi, Profesor Mahbubani. Kalau menilai seperti apa sebenarnya tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Prof ini? Apakah memang betul atau berdasarkan data atau seperti apa sih? Ya, ini kan peneliti ya, profesor, peneliti, kemudian salah satu 50 terbaik intelektual dunia. Artinya saya punya keyakinan tersendiri bahwa pandangannya sangat objektif. Karena kita lihat istilah jenius itu kan luar biasa ya. Karena mereka punya standarisasi kata jenius ini. Ini hanya untuk orang-orang yang punya kemampuan karya. Ini persis seperti Jack Ma, kemudian Mark Zuckerberg, lantas kemudian yang pemilik Amazon, siapa namanya itu? Jeff Bezos. Mereka punya karya, maka mereka dibilang orang-orang yang jenius. Nah, bedanya adalah dengan orang-orang yang pintar, mereka tidak punya karya. Nah, makanya ini sebuah kebanggaan lah, karena Jokowi kan sudah meletakkan sebuah standarisasi kepemimpinan di Indonesia ini. Salah satu penelitian Prof Singapura ini adalah berkaitan dengan konsolidasi demokrasi yang mampu dituntaskan oleh Presiden Jokowi. Oke, itu kita sendiri. akan dengarkan lebih jelasnya bagaimana sebenarnya Anda melihat kejeniusan Jokowi ini di mana saja. Namun kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Sebelum kita lanjutkan dialog kabar petang pilihan, pemirsa, kita simak dulu informasi berikut ini di mana Presiden Joko Widodo mendapat pujian sebagai sosok yang jenius, efektif, dan teladan pemerintahan yang baik. Pujian itu datang dari seorang profesor di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, yang menuliskan pandangannya di situs Opini Project Syndicate. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo menuai pujian dari peneliti dan profesor di National University of Singapore, Kishore Mahbubani. Dalam tulisannya yang bertajuk The Genius of Jokowi yang dirilis di Project Syndicate pada 6 Oktober lalu, Mahbubani bahkan mengatakan negara lain seharusnya iri kepada Indonesia karena memiliki pemimpin seperti Jokowi yang mampu meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia.
Mahbubani menilai ketika beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan atas keberhasilannya dalam memimpin. Mahbubani menyanjung Jokowi tak hanya memerintah secara kompeten, namun telah membuat model pemerintahan yang bisa dipelajari dunia. Mahbubani juga menuliskan prestasi-prestasi Jokowi sehingga Presiden RI itu layak disebut sebagai pemimpin jenius. Jokowi dinilai berhasil meredam perpecahan politik pasca pemilihan umum dengan merangkul lawan politiknya Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam kabinet. Mahbubani bahkan menganggap Presiden Amerika Serikat Joe Biden tak lebih baik dari Jokowi dalam hal meredakan perpecahan sosial dan politik di dalam negerinya. Lebih khusus lagi, Jokowi telah membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai Islam di Indonesia, sebagian dengan menjadi inklusif. Jokowi juga dinilai telah menyatukan negaranya secara politik. Mahbubani juga menilai Jokowi telah menetapkan standar baru dalam pemerintahan Indonesia yang membuat iri negara-negara besar demokrasi. Sementara itu, aktivis anti korupsi Febri Diansyah mengungkap sosok Kishore Mahbubani di akun Twitternya. Selain akademisi, Mahbubani juga disebut sebagai peneliti Asia Research Institute dan menjabat sebagai Dewan Penasihat Golkar Institute. Febri juga mengutip wawancara sebuah media dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Sajili yang mengakui Mahbubani memang terlibat di Golkar Institute. Namun, Aceh juga menegaskan pandangan Mahbubani tentang kepemimpinan Jokowi merupakan pandangan objektif dan tidak terkait Partai Golkar. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dalam cuitannya menyebut bahwa banyak orang yang melihat kebijakan Jokowi dengan gelas setengah kosong. Sementara Mahbubani dinilai melihat Jokowi dengan gelas setengah penuh. Burhan juga mengutip kalimat pertama dalam tulisan Mahbubani. Bad news, travel, good news, doesn't. Kabar buruk beredar, kabar baik, tidak. Burhan berpendapat sang penulis hanya memilih untuk memberitakan kejeniusan Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita ke Bang Refli sekarang. Bang Refli, kalau kita melihat kan pengamat atau akademisi biasanya kalau menulis itu harusnya tidak hanya yang positif saja atau yang baik-baik saja, tapi juga harus ada yang negatif lah atau harus ada kritiknya. Menurut Anda bagaimana melihatnya? Nilai orang, termasuk Presiden Jokowi, kan yang berpengaruh itu adalah perspektif. Makanya saya senang sekali dengan kata-kata Burhanuddin Muhtadi tadi yang mengatakan tergantung kita melihatnya, gelas itu setengah kosong atau setengah berisi. Artinya perspektif itu bisa perspektif yang positif, bisa perspektif yang negatif. Objeknya sama, seperti kita melihat gadis itu cantik, atau gadis itu manis tapi hitam, atau gadis itu hitam tapi manis. Kan sama objeknya, tapi perspektifnya yang berbeda. Nah, dalam konteks ini, saya kira Mahbubani melihatnya dalam perspektif yang positif. Tentu tidak ada pemimpin di dunia ini yang lemah semua 100% atau kuat semua. Jadi sebenarnya tergantung pilihan mana yang ingin kita ketengahkan. Nah, kalau kita ingin mengetengahkan hal-hal yang positif dari pemerintahan Jokowi, ya pasti banyak. Tapi kalau kita mau mengetengahkan hal-hal yang negatif juga pasti banyak juga. Nah, makanya sekarang kalau misalnya ditanyakan kepada saya, Anda mau yang positif atau negatif dari pemerintahan Presiden Jokowi? Semua ada dan semua bisa dikategorikan hal-hal yang sifatnya objektif kalau kita mau mengetengahkan. Oke, kalau kita lihat kan salah satu poin yang diungkapkan oleh Profesor Mahbubani ini, Presiden Jokowi ini jenius karena berhasil memecah perpecahan atau meredam perpecahan politik ketika pemilu sudah berakhir. Anda melihatnya apakah ini betul dinilai berhasil untuk meredam perpecahan? Karena ini subjektivitas saya merasa enggak itu. Kenapa enggak? Karena saya melihat segregasi masyarakat ya antara kelompok katakanlah sokol disebut cebong, kampret, kadrun dan lain sebagainya yang merupakan olok-olok di media sosial itu tetap eksis. Bahkan menurut saya jauh lebih eksis ketimbang masa pemerintahan presiden sebelumnya. Makanya jauh lebih saya eksis ya, mengkritik.
Iya, makanya saya mengkritik ya hal yang paling fundamental yaitu presidensial threshold. Jadi ketika misalnya calon presiden itu hanya 2 saja, Prabowo dan Jokowi, bisa jadi orang memilih Prabowo bukan karena dia mewakili kepentingan ideologi politik mereka, tetapi karena tidak ada calon yang lain. Padahal kalau kita bicara dalam spektrum politik, baik Prabowo maupun Jokowi kan spektrumnya tengah kiri dalam perspektif politik Indonesia. Maka sesungguhnya dalam 2 perhelatan Pilpres, spektrum tengah kanan itu tidak terwakili. Tapi karena tidak ada calon lain, maka tengah kanan itu akhirnya memilih Prabowo misalnya. Nah, ketika Prabowo direkrut ke dalam pemerintahan, gerbong itu tidak ikut. Jadi yang direkrut hanya elitnya saja yaitu Prabowo, tetapi gerbongnya itu masih tertinggal di belakang karena dari awal gerbong itu bukanlah kelompok yang secara sosiologis memang pendukung Prabowo. Jangan lupa, Prabowo dan Megawati itu pernah bersatu di Pilpres 2009 sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, kalau sekarang mereka bersatu lagi, no wonder tidak ada sesuatu kejutan sesungguhnya karena garis politik mereka sesungguhnya sama saja. Tapi sekali lagi, gerbong Prabowo tidak serta-merta ikut dan tidak serta-merta meredakan ketegangan yang kita masih rasakan hingga saat ini. Oke, tidak serta-merta meredakan ketegangan karena itu artinya hanya di tingkat elit saja, melainkan di grassroots ini tidak. Apakah Bang Ebenezer berpendapat demikian? Tapi dijawab nanti usai jeda, sesaat lagi pemirsa, kami segera kembali.